Halo semuanya, kami dari kelompok 9 di sini akan mempresentasikan mengenai materi senyawa bahan alam. Di sini kami sebagai kelompok kedua yang membahas senyawa bahan alam. Kami menyambungkan materi dari kelompok yang pertama. Kami kelompok 9 beranggota, saya sebagai moderator adalah Sabrina Borugultom dan teman Saya Imelda Febriani Gea. Saya Anggun Cahyati. Baiklah, selanjutnya kami akan mempresentasikan materi yang telah kami buat. Kepada teman saya, Imelda, saya persilahkan. Nah, materi yang pertama itu tentang senyawa bahan alam golongan terpenoid. Nah, terpenoid itu merupakan kelas metabolik sekunder yang tersusun oleh unit isopren yang karbonion 5 yang sintesa dari asetat melalui jalur asam mekafoloni. Nah, terpenoid juga merupakan kelas metabolik sekunder terbesar yang memiliki jenis senyawa yang beragam. Struktural terpenoid yang beragam dapat berupa molekuler hingga polisiklik dengan ukuran dari hemiterpen berunit 5 karbon hingga karet yang memiliki ribuan unit. Berdasarkan jumlah unit isoprene yang dimilikinya, terpenoid diklasifikasikan menjadi hemiterpen, monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, tetrapren, dan politerpen. Nah, secara strukturnya terpenoid itu merupakan penggabungan dari isoprena, dapat berupa rantai terbuka atau siklik, dapat mengandung ikatan rangkap, gugus hidroksil, karbonil, ataupun gugus lainnya. Nah, adapun klasifikasi senyawa terpenoid. Itu secara umum terpenoid itu terdiri dari unsur-unsur C dan H dengan rumus molekul umum C5H8N. Nah, klasifikasi itu tergantung pada nilai N. Nah, teman-teman dapat melihat pada tabel yang ada di slide PPT, di mana yang pertama kelasnya, yang pertama itu hemiterpenoid, dan nomor unit isoprenanya 1, sehingga rumus molekulnya C5H8, dan contoh dari hemiterpenoid ini yaitu prenol dan asam isokalerik. Yang kedua itu monoterpenoid. Nomor unit isoprenanya ada 2, rumus molekulnya C10H16, contohnya itu geraniol, iomonen, dan terpineol. Nah, yang kelas yang ketiga itu sesquiterpenoid. Sesquiterpenoid yang nomor unit isoprenanya ada 3, rumus molekulnya ada C15H24, contohnya farnesol. Yang keempat itu diterpenoid. Nomor unit isoprenanya ada 4, rumus molekulnya C20H32, contohnya itu ada cembrena dan taxadiena atau pecursotaxol. Nah, yang kelima itu terpenoid. Nomor unit isoprenanya ada 6, rumus molekulnya ada C30H48, contohnya itu minyak ikan hiu. Yang keenam itu tetraterpenoid. Nomor unit isoprenanya ada 8, rumus molekulnya C40H64, contohnya itu lycopena, gamma, caroten. Yang ketujuh itu ada politerpen, nomor unit isoprenanya N, dan rumus molekulnya C5H8N, contohnya karet alam. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada monoterpenoid. Monoterpenoid ini itu merupakan senyawa esense dan memiliki bau yang spesifik yang dibangun oleh 2 unit isopren atau dengan jumlah atom karbon 10. Monoterpenoid dapat dibagi menjadi 3, yaitu monoterpenoid asiklik, monoterpenoid non-siklik, dan monoterpenoid disiklik. Nah, monoterpenoid asiklik itu terdiri dari diosynthetically pyrofosfat isopentanil dan pyrofosfat dimetil digabung untuk membentuk geranyl pyrofosfat. Yang kedua itu monoterpenoid non-siklik.
itu selain lampiran linear, unit isoprena itu membuat koneksi untuk membentuk cincin. Nah, ukuran cincin yang paling umum dalam monoterpen adalah cincin beranggota 6. Sebuah contoh kelasnya adalah siklisasi pirofosfat geranil untuk membentuk limonene. Nah, yang ketiga itu tadi monoterpenoid bisiklik, di mana pirofosfat geranil yang dapat mengalami reaksi siklisasi dua berurutan untuk membentuk monoterpen bisiklik seperti pinene yang merupakan konstituen utama dari getah pinus. Nah, selanjutnya itu sesquiterpenoid. Nah, sesquiterpenoid itu merupakan senyawa terpenoid yang dibangun oleh 3 unit isopren yang terdiri dari kerangka asiklik dan bisiklik dengan kerangka dasar naftalen. Nah, senyawa sesquiterpenoid ini mempunyai bioaktivitas yang cukup besar. Di antaranya adalah sebagai antipidan, hormon antimikroba, antibiotik, dan toksin, serta regulator pertumbuhan tanaman dan pemanis. Nah, senyawa-senyawa sesquiterpen ini diturunkan dari cis-farnesil, pirofosfat, dan trans-farnesil pirofosfat melalui reaksi siklisasi dan reaksi sekunder lainnya. Selanjutnya itu diterpenoid. Senyawa diterpenoid itu merupakan senyawa yang mempunyai 20 atom karbon dan dibangun oleh 4 unit isopren. Senyawa ini mempunyai bioaktivitas yang cukup luas, yaitu sebagai hormon pertumbuhan tanaman, podolakton inhibitor pertumbuhan tanaman, antipidan, serangga inhibitor tumor, senyawa pemanis, anti-pulling, dan anti-karsinogen. Senyawa diterpenoid dapat berbentuk asiklik, bisiklik, trisiklik, dan tetrasiklik. Dan tata nama yang digunakan lebih banyak adalah nama trivial. Yang keempat itu ada triterpenoid. Nah, lebih dari 400 jenis triterpenoid itu telah diisolasi lebih dari 40 jenis kerangka dasar yang sudah dikenal pada prinsipnya, yang merupakan sebuah proses siklisasi dari squalen. Nah, penamaan pada triterpenoid itu lebih disederhanakan dengan memberikan penomoran pada tiap atom karbon, sehingga memudahkan dalam penentuan substituen pada masing-masing atom karbon. Adapun triterpenoid yang bermacam ragam itu timbul sebagai akibat dari reaksi-reaksi sekunder berikutnya seperti hidrolisasi, isomerisasi, oksidasi, reduksi, dan siklisasi atas geranil, farnesil, dan geranil pirofosfat. Yang kelima itu ada tetrapenoid yang merupakan senyawa dengan senyawa C yang berjumlah 40. Molekul tetrapenoid adalah C4H64. C40H64 yang terdiri dari 8 unit isopren. Tetrapenoid ini lebih dikenal dengan nama karotenoid dan terdiri dari urutan panjang ikatan rangka terkonjugasi sehingga memberikan warna kuning, orange, dan merah. Yang terakhir itu ataupun yang keenam yaitu politerpenoid. Nah, disintesis dalam tanaman dari asetal yang melalui pirofosfat isopentil atau CS dan dari konjugasi jumlah unit isopren ditemukan dalam latex dari karet yang di mana politerpenoid ini merupakan senyawa penghasil karet. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Anggun. Baik, selanjutnya itu ada fungsi terpenoid. Sebagai antiseptik, ekspektoran, spasmolitik, anestetik, dan sedatif sebagai bahan pemberi aroma makanan dan parfum. Yang kedua, sebagai pengatur pertumbuhan, sesquiterpenoid, absisin, dan diterpenoid, giberellin. Yang ketiga itu sebagai tumbuhan obat untuk penyakit diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria atau triterpenoid. Yang keempat itu memberikan bau tertentu pada tumbuhan, dan yang terakhir itu sebagai pigmen dalam fotosintesis. Next. Adapun sifat umum terpenoid yang pertama itu sifat fisikanya. Sifat fisikanya yang pertama itu mempunyai bau yang khas. Yang kedua, indeks biasnya yang tinggi.
Yang ketiga, larutan dalam pelarut organik seperti alkohol dan ether. Yang keempat itu dalam keadaan segar merupakan cairan yang tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi warna akan berubah menjadi gelap. Dan yang kelima itu sifat fisikanya adanya kerapatan lebih kecil dari air. Selanjutnya sifat kimia terpenoid. Yang pertama, senyawa tidak jenuh atau rantai terbuka ataupun siklik. Yang kedua, isoprenoid kebanyakan bentuknya kiral dan terjadi dalam dua bentuk enantiomer. Biosintesis senyawa terpenoid. Biosintesa terpenoid terjadi 3 reaksi dasar, yaitu yang pertama, dalam pembentukan isoprena aktif berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat. Yang ketiga, penggabungan kepala dan ekor unit isopren akan membentuk mono, sesqui, di, sester, dan politerpenoid. Yang ketiga, penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 atau C20 menghasilkan triterpenoid dan steroid. Next. Senyawa bahan alam alkaloid. Yang pertama, alkaloid adalah suatu golongan senyawa organik yang terbanyak yang dapat ditemukan di alam. Yang kedua, alkaloid merupakan senyawa yang bersifat basah, yang mengandung satu atau lebih atom nitrogen dan biasanya berupa sistem siklis. Dan yang ketiga, alkaloid mengandung atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan pada umumnya mengandung oksigen. Yang keempat, senyawa alkaloid banyak terkandung dalam akar, biji, kayu, maupun daun dari tumbuhan dan juga dari hewan. Selanjutnya ada klasifikasi senyawa alkaloid. Yang pertama berdasarkan jenis cincin heterosiklik nitrogennya. Ada alkaloida pirolidin, alkaloida piperidin, alkaloida itoquinolin, alkaloida quinolin, dan alkaloida indol. Yang kedua berdasarkan jenis tumbuhan. Dari mana alkaloida alkaloid tembakau, alkaloida amarylase, alkaloida eritrin, dan sebagainya. Selanjutnya berdasarkan asal-usul biogenetik. Itu dapat dibedakan atas 3 jenis utama. Yang pertama, alkaloida asiklik yang berasal dari asam-asam amino, ornitin, dan lisin. Yang kedua, alkaloida aromatik jenis fenalanin yang berasal dari fenilalamin, tirosin, dan 3,4 dihidrofenilalanin. Yang ketiga itu alkaloida aromatik jenis indol yang berasal dari triptopan. Klasifikasi selanjutnya berdasarkan taksonomi, seperti Solanase, Papilionase tanpa keterangan dari sifat kimianya. Selanjutnya berdasarkan biosintesisnya, seperti morfin, papaverin, nikotin, tobukurarin, dan kalsisin dalam penilalanin dan basa tirosin. Klasifikasi terakhir itu berdasarkan klasifikasi kimia, didasari oleh struktur cincin, non-heterosiklik alkaloid, dan heterosiklik alkaloid atau alkaloid khas. Selanjutnya, non-heterosiklik alkaloid. Bisa juga disebut protoalkaloid atau amina biologis. Ini jarang ditemukan di alam. Molekul-molekul ini memiliki atom nitrogen yang bukan merupakan bagian dari sistem cincin. Contohnya itu ada efedrin, kolkisin, eritromisin, dan taksol. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sabrina Guptom. Baik, di sini ada gambar yang menjelaskan contoh yang tadi. Di sini ada efedrin. Biologi signifikansinya itu adrenergi agen digunakan untuk asma dan demam. Terus ada eritromisin. Ini gambarnya. Gambar strukturnya ini sebagai antibiotika. Lalu ada gambar kolhikain.
Ini gambar strukturnya, fungsinya untuk meredakan encok. Terus ada taxol atau paclitaxel yang digunakan dalam pengobatan kanker ovarium, kanker payudara, dan non-kecil sel kanker paru-paru. Next. Nah, selanjutnya itu heterosiklik alkaloid atau alkaloid khas. Struktur ini memiliki nitrogen sebagian dari sistem cincin siklik. Heterosiklik alkaloid ini lebih umum ditemukan di alam. Heterosiklik alkaloid dibagi lagi menjadi 4 kelompok berdasarkan struktur cincin yang mengandung nitrogen. Nah, di sini ada 4. Yang di gambar yang pertama itu pyrrol dan pyrrolidin. Yang di gambar kedua ada pyrrolizidin. Di gambar ketiga ada piridin dan piperidina. Di gambar keempat ada tropena atau piperdin atau N-metilpyrrolidin. Sifat umum terpenoid. Yang pertama itu mengandung atom nitrogen yang umumnya berasal dari asam amino dan golongan heterogen. Umumnya berupa kristal atau serbuk amorf. Lalu alkaloid yang berbentuk cair yaitu koni, nikotin, dan spartein. Umumnya tidak berwarna kecuali berberin poliaromatik. Dalam tumbuhan berada dalam bentuk bebas, dalam bentuk N-oksida atau dalam bentuk garamnya. Lalu umumnya mempunyai rasa yang pahit, sering beracun, bersifat optis aktif dan berupa sistem siklik. Alkaloid dalam bentuk bebas tidak larut dalam air, tapi larut dalam kloroform, ether, dan pelarut organik lainnya yang bersifat relatif non-polar. Next. Sifat fisika, alkaloid pertama umumnya mempunyai satu atom N meskipun ada beberapa yang memiliki lebih dari satu atom N seperti pada ergotamin yang memiliki 5 atom N. Yang kedua, kebanyakan alkaloid tidak berwarna. Yang ketiga, garam alkaloid dan alkaloid quaterner sangat larut dalam air. Yang keempat, sedikit alkaloid yang berbentuk amorf dan beberapa seperti nikotin dan konin berupa cairan. Yang kelima, alkaloid hanya larut dalam pelarut organik. Selanjutnya, sifat kimia alkaloid. Kebanyakan alkaloid bersifat basah, sangat mudah mengalami dekomposisi, terutama oleh panas dan sinar dengan adanya oksiden. Yang terakhir, pembentukan garam dengan senyawa organik atau tartarat, sitrat, atau anorganik, atau asam hidroklorida atau sulfat sering mencegah dekomposisi. Next. Nah, sekian tentang materi kami. Kesimpulan dari materi kami, terpenoid yang tersusun atas 2 isopren membentuk senyawa golongan monoterpenoid, yaitu C10H16, sesquiterpen, yaitu C15H24, tersusun atas 3 unit isopren. Lalu di terpenoid, C20H32 tersusun atas 4 unit isopren. Di terpenoid, C30H42 tersusun atas 6 unit isopren. Dan tetraterpen C40H64 tersusun atas 8 isopren. Alkaloid merupakan senyawa yang bersifat basah yang mengandung 1 atau lebih atom nitrogen dan biasanya berupa sistem siklis. Alkaloid mengandung atom karbon, hidrogen, nitrogen, dan pada umumnya mengandung oksigen. Senyawa alkaloid banyak terkandung dalam akar, biji, kayu, maupun daun dari tumbuhan dan juga dari hewan. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Terima kasih.